dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang rekrutmen proses. Pertama, pengertian EEO. EEO adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja atau kontribusi terhadap organisasi bisnis, bukan berdasarkan sentimen primordial. Konsep EEO diperkenalkan oleh International Labour Organization yang menghendaki setiap negara menghapus diskriminasi dalam aturan ketenagakerjaan. Organisasi Perburuhan Dunia itu juga mempromosikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan melalui sejumlah konvensi. EEO yang pertama, mendorong produktivitas. Seleksi karyawan berdasarkan kompetensi dan kualitas individu akan menjamin perusahaan mendapat tenaga kerja handal dan benar-benar sesuai kebutuhan organisasi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, alternatif tenaga kerja yang lebih banyak. EEO memungkinkan perusahaan memiliki banyak pilihan di pasar tenaga kerja tanpa sekat gender dan etnis, sehingga peluang untuk mendapatkan kandidat lebih terbaik juga lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan, kesetaraan upah, keterbukaan jenjang karir, dan mendapatkan kesempatan yang sama buat karyawan betah bekerja di perusahaan ketimbang pindah kerja. Yang keempat, membantu perusahaan lebih efisien. Semakin rendah turnover karyawan, maka semakin sedikit pengeluaran perusahaan untuk biaya perekrutan. Penerapan EEO. Pertama, melakukan yang adil dalam segala hal, dari mulai sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Yang kedua, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi. Misalnya, dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi jabatan. Yang ketiga, mengikutsertakan seluruh pekerja, di mana perusahaan menjamin tidak ada diskriminasi dari level pekerja terendah hingga tertinggi dalam organisasi. Yang keempat, pengupahan yang menerapkan sistem transparansi gaji. Proses rekrutmen. Yang pertama, source proses atau proses pengadaan. Proses pengadaan adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar, ada berbagai pilihan: surat langsung, bursa kerja, headhunter. Yang kedua, selection process. Berikut ini beberapa opsi untuk proses seleksi. Yang pertama, psikometri atau tes psikologi. Yang kedua, wawancara psikologi. Yang ketiga, tes teknis. Yang keempat, tes keterampilan manajer. User process. Memahami proses pengguna adalah proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia, yang diperoleh dari kandidat yang ada yang lulus proses seleksi. Secara umum, fase proses dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara oleh direct user atau manager dan indirect user atau director. Yang kedua, medical check up. Yang ketiga, send contact dan administration. Keuntungan rekrutmen internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, biaya pelatihan lebih hemat. Kelemahan rekrutmen internal. Pertama, ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Kedua,
Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Keuntungan rekrutmen eksternal. Yang pertama, bisa mendapatkan personel yang cocok untuk pekerjaan. Yang kedua, membawakan ide dan teknik baru. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Kelemahan rekrutmen eksternal yaitu: 1. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. Yang kedua, menyebabkan kurang kompaknya antar pekerja baru dengan pekerja lama. Yang ketiga, memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Assessing job candidates. Assessing job candidates adalah menilai calon pekerjaan. Jadi, untuk mengetahui tersebut, wawancara memegang peran penting dalam proses rekrutmen karyawan baru. Para praktisi HRD bisa melihat secara langsung kandidat yang berkualitas maupun kandidat karyawan yang berpotensi membawa dampak negatif bagi perusahaan. Namun, seorang HRD rekrutmen tidak semuanya berpengalaman untuk mengidentifikasi setiap tanda-tanda mengenai calon karyawan yang akan membawa energi negatif ke dalam perusahaan. Untuk itulah, para HRD harus lebih selektif dalam mencari, menemukan, serta menetapkan calon karyawan dengan karakteristik yang positif. Teknik penarikan desentralisasikan. Teknik-teknik rekrutmen, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas desentralisasi atau didesentralisasikan, tergantung keadaan, besarnya organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Yang pertama, sentralis rekrutmen, teknik atau rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja juru ketik atau teknis bagi tipe kedudukannya sama, rekrutmen yang disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biayanya. Yang kedua, desentralis rekrutmen, teknik rekrut yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Selama masa resesi, di mana permintaan akan pekerjaan-pekerjaan pemerintah meningkat tetapi lowongannya terbatas, maka penggunaan rekrutmen dengan cara ini lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.